datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Veronica Unun Pratiwi MPD selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Dwifani dengan NIM 2422520053, mahasiswa PPG calon guru PGSD 1 Gelombang 2 tahun 2024. Di sini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar paling bermakna, yang ketiga, desain inovasi, yang keempat, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG, dan yang kelima adalah rencana tindak lanjut atau RTL. Yang pertama, identifikasi diri. Visi untuk pendidikan, mewujudkan sistem pendidikan yang merdeka dan berkarakter, serta memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat diakses secara merata di seluruh Indonesia. Kemudian, visi sebagai calon guru yaitu menjadi guru profesional yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan siap membantu peserta didik dalam pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, yaitu menerapkan hasil pembelajaran dari perkuliahan PPG dalam praktik nyata di sekolah mitra PPL. Yang ketiga, terus belajar dan berinovasi agar pembelajaran lebih bermakna, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Review pengalaman belajar pada semester 1 terdapat beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah dasar dan menengah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, yang selanjutnya yaitu praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1, dan yang terakhir yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Sedangkan
Pada semester 2 yaitu ada beberapa mata kuliah. Yang pertama pembelajaran sosial emosional, yang kedua prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah, yang ketiga computational thinking, yang keempat praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, selanjutnya proyek kepemimpinan, dan yang terakhir seminar PPG. Refleksi pengalaman belajar bermakna. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari di semester 1 dan semester 2, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah mempelajari materi pada setiap mata kuliah. Berdasarkan berbagai refleksi mata kuliah yang telah saya lakukan, praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 menjadi pengalaman paling bermakna bagi saya. Dalam mata kuliah ini, saya berkesempatan berinteraksi langsung dengan peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Hal ini mendorong saya untuk menyusun perangkat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka, lalu menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Topik pembelajaran pada praktik pengalaman lapangan 2 terdapat beberapa topik, yaitu pada topik 1, orientasi, topik 2 observasi, topik 3 pembelajaran terbimbing, topik 4 pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar, dan yang terakhir topik 5 yaitu diskusi dan refleksi akhir praktik pengalaman lapangan. Topik 1, orientasi praktik pengalaman lapangan. Kegiatan orientasi PPL 2 dilakukan dengan penerimaan mahasiswa oleh kepala sekolah dan guru pamong di SD Negeri Pengkol 1. Dalam kegiatan ini, mahasiswa PPG diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, termasuk program kerja, kebijakan, jadwal pembelajaran, serta informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik lainnya. Orientasi ini membantu mahasiswa memahami konteks dan budaya sekolah yang akan menjadi tempat praktik mengajar. Topik 2, observasi praktik pengalaman lapangan. Pada topik kedua PPL 2 yaitu observasi, dilakukan kegiatan untuk mengamati langsung berbagai aspek di sekolah. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami kejadian, gejala, dan fenomena yang muncul selama proses pembelajaran yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Kegiatan observasi mencakup pengamatan terhadap karakteristik peserta didik, pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta aktivitas ekstrakurikuler dan non-akademik. Informasi yang diperoleh dari observasi ini menjadi dasar penting dalam menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Topik 3, pembelajaran terbimbing. Pada topik ketiga PPL 2 yaitu melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing dengan menyusun modul ajar berdasarkan hasil observasi sebelumnya. Rancangan pembelajaran ini disusun di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Setelah itu, mahasiswa melaksanakan pembelajaran di kelas secara langsung dengan pendampingan dari guru pamong. Praktik pembelajaran terbimbing ini dilakukan minimal selama 1 siklus sebagai bagian dari proses belajar menjadi guru yang profesional. Topik 4, pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Pada topik keempat PPL 2 dilaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebanyak 4 siklus. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mengajar di kelas secara langsung tanpa pendampingan guru pamong, menggunakan perangkat ajar yang telah disusun dan disetujui oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Praktik ini melatih kemandirian mahasiswa dalam mengelola kelas dan membimbing peserta didik. Selain mengajar, saya sebagai mahasiswa juga mengikuti kegiatan non-mengajar di sekolah seperti piket harian, kegiatan gelar karya, mendampingi latihan ekstrakurikuler hadroh, melatih peserta didik untuk persiapan pesta siaga, memperingati hari nasional seperti Hari Kartini, dan kegiatan pesantren kilat selama bulan Ramadan. Topik 5, diskusi refleksi akhir praktik pengalaman lapangan.
Pada topik kelima PPL 2, dilakukan kegiatan diskusi refleksi akhir bersama guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Dalam diskusi ini, kami mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan praktik pengalaman lapangan, mulai dari orientasi hingga praktik pembelajaran mandiri. Kami membahas berbagai pengalaman, tantangan, dan kesulitan yang kami hadapi selama praktik mengajar, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk pengembangan diri di masa mendatang. Selanjutnya, pengalaman yang sangat berarti bagi saya terjadi pada topik 3 yang membahas tentang praktik pengalaman terbimbing. Dalam praktik ini, saya diberi kesempatan untuk merancang pembelajaran, mengeksplorasi materi, dan meningkatkan keterampilan dalam manajemen waktu dan sumber daya. Dengan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan dan guru pamong, saya dapat mengontrol kelas dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya mempersiapkan segala aspek pembelajaran seperti modul ajar, bahan, media, dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu artefak pembelajaran yang saya pilih. Yang pertama yaitu modul ajar, di mana artefak ini berisi rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada praktik pembelajaran terbimbing siklus 1. Yang kedua yaitu video praktek, di mana artefak ini berisi video pelaksanaan pembelajaran pada praktek pembelajaran terbimbing siklus 1. Yang ketiga yaitu lembar observasi, di mana artefak ini berisi hasil observasi selama proses pembelajaran pada praktik pembelajaran terbimbing siklus 1. Dan yang terakhir yaitu jurnal refleksi, di mana artefak ini berisi hasil refleksi terhadap pembelajaran pada praktek pembelajaran terbimbing siklus 1. Artefak pembelajaran yang terakhir adalah artikel dan LOA, di mana artikel ini berkaitan dengan modul ajar yang saya gunakan pada praktik pembelajaran terbimbing mengenai peningkatan hasil belajar pada pembelajaran pendidikan Pancasila, khususnya materi kekayaan suku bangsa di kelas 3 SD Negeri Pengkol 1. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah yang pertama, modul ajar. Artefak ini membantu saya merefleksikan bagaimana perencanaan sangat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran di kelas. Modul ajar yang disusun menjadi panduan penting untuk mengarahkan kegiatan belajar agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu video praktik, di mana melihat kembali video praktik pembelajaran saya sendiri, saya dapat mengevaluasi aspek-aspek seperti komunikasi, pengelolaan kelas, penggunaan media, serta keterlibatan peserta didik. Yang ketiga yaitu lembar observasi. Observasi dilakukan oleh guru pamong, dosen pembimbing lapangan, atau rekan sejawat. Dari hasil pengamatan atau observasi ini dapat diketahui apakah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran serta faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka. Yang terakhir yaitu jurnal refleksi. Melalui lembar refleksi ini, saya dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran serta menemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengajaran di masa mendatang. Selanjutnya yaitu best practice, praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Melalui praktik pembelajaran terbimbing pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 dengan topik kekayaan suku bangsa, saya belajar merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kegiatan diawali dengan tes diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik serta menggali pengetahuan peserta didik tentang keberagaman yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik, termasuk adat istiadat, pakaian tradisional, dan bahasa daerah yang mereka kenal. Dari pengalaman ini, saya menjadi lebih terampil dalam mengenali karakteristik peserta didik dan menyusun perangkat ajar yang sesuai, mulai dari strategi, model, metode, hingga media pembelajaran yang menarik dan interaktif.
Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat memahami pentingnya menghargai keberagaman. Selain itu, saya memperoleh pemahaman langsung tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran secara efektif di kelas. Selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi yang saya terapkan dalam praktik pengalaman lapangan 2 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 3 pada topik kekayaan suku bangsa. Inovasi ini saya rancang berdasarkan pemahaman bahwa proses pembelajaran harus memberi ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar yang aktif. Saya mengembangkan perangkat ajar dengan mengintegrasikan pendekatan TPACK seperti pemanfaatan video pembelajaran, media visual Canva, serta pertanyaan interaktif melalui kuisis. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang keragaman suku bangsa di Indonesia dengan cara yang menarik, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti pendidikan profesi guru. Setelah menjalani serangkaian refleksi dalam mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, saya menyadari pentingnya terus mengembangkan diri sebagai pendidik. Pengalaman ini membuka wawasan saya bahwa menjadi guru tidak hanya menguasai materi, tetapi juga tentang membentuk karakter, etika, dan semangat belajar yang tinggi. Saya terdorong untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, menguasai berbagai media, model, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan latar belakang peserta didik, serta adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, kemampuan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dari peran seorang guru yang profesional. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut atau RTL yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan, serta merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, yaitu memanfaatkan teknologi pembelajaran interaktif seperti video pembelajaran, Canva, dan kuisis untuk meningkatkan minat belajar dan literasi peserta didik. Yang ketiga, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, aman, dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.